Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sulistia, kelas 12 IMA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Tuari. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi fisika mengenai relativitas panjang. Dalam materi ini, saya akan membahas satu persatu, mulai dari sejarah relativitas panjang, kemudian ada pembahasan tentang relativitas panjang, ada juga contoh peristiwanya yang ada di kehidupan nyata. Dan yang terakhir ada rumus dan juga contoh soalnya. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu sejarah relativitas panjang. Sejarah relativitas khusus kontraksi panjang didalilkan oleh George Fitzgerald 1889 dan Hendrik Anton Lorentz 1892. Untuk menjelaskan hasil negatif dari percobaan Michelson-Morley dan untuk menyelamatkan hipotesis ether-statis atau hipotesis kontraksi Lorentz-Fitzgerald. Meskipun Fitzgerald dan Lorentz keduanya menyinggung deformasi yang terjadi pada medan elektrostatik yang bergerak atau dinamai Heaviside ellipsoid dari Oliver Heaviside yang menurunkan deformasi ini dari teori elektromagnetik pada tahun 1888. Kontraksi panjang dianggap sebagai hipotesis ada hoc karena pada saat itu tidak ada alasan yang cukup untuk mengasumsikan bahwa gaya intermolekul berperilaku sama dengan gaya elektromagnetik. Pada tahun 1897, Joseph Larmor mengembangkan model di mana semua gaya dianggap sebagai berasal dari elektromagnetisme, dan kontraksi panjang tampaknya merupakan konsekuensi langsung dari model ini. Namun, Henry Poincaré 1905 menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik saja tidak bisa menjelaskan kestabilan elektron. Jadi, dia memperkenalkan hipotesis ad hoc lainnya. Gaya pengikat non-listrik atau tegangan Poincaré untuk memastikan kestabilan elektron memberikan penjelasan dinamis mengenai kontraksi panjang dan menyembunyikan gerakan ether statis. Kemudian, Albert Einstein 1905 menjadi orang pertama yang sepenuhnya menghapus sifat ad hoc dari hipotesis kontraksi dengan mendemonstrasikan bahwa kontraksi ini tidak memerlukan gerakan melalui ether sebagaimana yang sebelumnya diduga, melainkan bisa dijelaskan menggunakan relativitas khusus yang mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, dan simultanitas. Pandangan Einstein dijelaskan lebih lanjut oleh Hermann Minkowski yang mendemonstrasikan interpretasi geometris dari semua efek relativistik dengan memperkenalkan konsep ruang waktu 4 dimensinya. Selanjutnya, bagian kedua, materi pembahasan tentang relativitas panjang. Kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Kontraksi ini resminya adalah kontraksi Lorentz atau kontraksi Lorentz-Fitzgerald dari Hendrik Lorentz dan George Fitzgerald. Biasanya hanya dapat dilihat ketika mendekati kecepatan cahaya. Kontraksi panjang hanya terlihat pada arah yang paralel terhadap arah gerak benda teramati. Efek ini hampir tidak terlihat pada kecepatan sehari-hari dan diabaikan untuk semua kegiatan umum. Hanya pada kecepatan sangat tinggi baru efek ini dapat teramati. Pada kecepatan 13.400 meter per sekon atau 30 juta mph 0,0447 C. Kontraksi panjangnya adalah 99,9% dari panjang saat diam. Pada kecepatan 42.300 meter per sekon atau 90 juta mph 0,141 C, panjangnya masih 99%. Ketika semakin mendekati kecepatan cahaya, maka efeknya semakin kelihatan.
Seperti pada rumus, L sama dengan L0 dikali gamma, dengan gamma sama dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dengan L0 adalah panjang diam atau panjang objek ketika diam, L sama dengan adalah panjang yang dilihat pengamat pada gerak relatif terhadap objek, V sama dengan adalah kecepatan relatif antara pengamat dan benda bergerak, dan C adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya, bagian ketiga, yaitu contoh peristiwa yang telah terjadi di kehidupan nyata. Relativitas adalah salah satu teori ilmiah paling terkenal dari abad ke-20, namun hanya sedikit dari kita yang memahami dan menyadari bahwa penjelasannya terpampang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Teori relativitas adalah buah pikiran manusia cerdas, ilmuwan fisika teoretis jenius Albert Einstein pada tahun 1905 pada prinsipnya merupakan gagasan bahwa hukum fisika adalah sama dimanapun. Hukum fisika yang berlaku di bumi berlaku juga di seluruh jagat raya. Teori tersebut juga menjelaskan perilaku objek dalam ruang dan waktu, yang juga bisa digunakan untuk memprediksi banyak hal dari eksistensi lubang hitam, melengkungnya cahaya oleh pengaruh gravitasi, hingga sifat planet Merkurius pada orbitnya. Teori tersebut bisa dipahami secara sederhana, meskipun sejatinya sangat rumit dan Pemahaman pertama bahwa tidak ada kerangka acuan mutlak setiap saat ketika kita mengukur kecepatan, momentum, atau pengalaman terhadap waktu sebuah objek. Itu selalu dalam kaitannya dengan sesuatu yang lain. Kedua, cepat rambat cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Yang ketiga, bahwa tidak ada yang melampaui kecepatan cahaya. Implikasi dari teori tersebut sangat besar jika kecepatan cahaya selalu sama 300 juta meter per detik. Itu berarti pesawat yang membawa astronot bergerak sangat cepat relatif terhadap bumi. Dari sudut pandang pengamat di bumi, waktu astronot melambat, sebuah fenomena yang disebut dilatasi waktu. Juga akan terjadi kontraksi panjang, di mana pesawat yang membawa para penjelajah angkasa terlihat seperti memanjang bagi para pengamat di bumi. Sementara, bagi astronot yang ada di dalamnya, semua berjalan normal. Tak ada yang berbeda. Tak perlu jauh-jauh keluar orbit bumi atau membuat pesawat yang bisa melaju dengan kecepatan nyaris menyamai kecepatan cahaya untuk melihat efek relativitas. Nyatanya, sejumlah instrumen yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari membuktikan teori Einstein benar adanya. Bagian terakhir, contoh soal. Dalam menghitung kontraksi panjang, rumus matematisnya dapat ditulis sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana L sama dengan panjang menurut pengamat yang bergerak, L0 sama dengan panjang yang diam, V sama dengan kelajuan benda atau pengamat, C sama dengan kelajuan cahaya. Contohnya, sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C. C sama dengan kecepatan cahaya dalam vakum. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah diketahui L0 sama dengan 100 meter. V atau kelajuan benda adalah 0,8 C. Yang ditanyakan adalah L atau panjang roket tersebut selama bergerak. Cara menjawabnya yaitu L sama dengan L0 dikali gamma atau L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 100 dikali akar 1 dikurang 0,8 kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 100 dikali 1 dikurang 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Jadi, yang tadi 0,8 kuadrat itu dikuadratkan dikalikan 0,8 dikali 0,8 hasilnya 0,64 C.
Selanjutnya, L sama dengan 100 dikali akar 0,36. Jadi akar 0,36 didapat dari 1 dikurang 0,64C. Jadi C kuadrat di bawah dengan yang di atas itu dicoret. Jadi C-nya habis. Menyisakan 1 dikurang 0,64. 100 dikali 0,3, 100 dikali akar 0,34, hasilnya 60 meter. Jadi satuannya L sama dengan meter. Jadi panjang roket tersebut selama bergerak adalah 60 meter. Oke, itulah tadi hasil paparan materi yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.